Haji Maste, watashi wa Haji Tori, ya, Haji Tori, 56 hari Tori. Haji, Bo, Haji. Lo sadar nggak sih, di Indonesia, gelar haji itu udah kayak simbol sosial yang lebih gede dari sekedar tanda udah berangkat ke Mekah. Begitu lo dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, langsung aja ada rasa beda, kayak lebih dihormati, lebih dipercaya, bahkan lebih suci di mata orang. Padahal, kalau kita balik ke asalnya, gelar haji cuma tanda sudah menjalankan ibadah ke tanah suci. Nggak ada urusan sama gengsi, status, apalagi politik. Tapi entah kenapa, di sini, gelar itu pelan-pelan berubah dari perjalanan spiritual jadi semacam branding sosial. Sekarang coba lihat realitanya. Banyak orang yang rela nabung puluhan tahun dan rela antri puluhan tahun cuma biar bisa pulang dan disambut dengan satu kata, haji. Bukan karena ibadahnya salah, tapi karena di masyarakat kita, gelar itu udah kayak tiket menuju level sosial yang baru. Pertanyaannya, sejak kapan perjalanan ke Tuhan berubah jadi perjalanan menuju pengakuan? Apakah ini refleksi dari keimanan atau cermin dari kultur yang terlalu cinta simbol? Dalam beberapa menit ke depan, lo bakal dikasih paham asal-usul gelar haji di Indonesia, maka simak baik-baik video ini sampai habis. Kalau kita mundur jauh ke belakang, kata haji sebenarnya datang dari bahasa Arab yaitu hajj, yang artinya kurang lebih mengunjungi dengan maksud tertentu. Dalam konteks Islam, maksudnya jelas, ziarah spiritual menuju Baitullah. Artinya simpel banget, orang yang sudah menjalankan ibadah haji disebut al-hajj atau haji. Tapi di masa Nabi dan generasi sahabat, sebutan ini nggak pernah dijadikan gelar sosial. Nggak ada yang manggil, wah Haji Umar datang nih, kayak di sini sekarang. Ibadahnya penting, iya, tapi identitasnya nggak jadi simbol status. Nah, yang menarik, justru di Nusantara lah kata haji mulai punya makna sosial yang lebih besar. Sekitar abad ke-17-18, ketika pelayaran ke Tanah Suci makin sering dilakukan lewat Aceh dan pelabuhan Jawa, para jamaah yang pulang dari Mekah biasanya membawa sesuatu yang langka, yaitu pengetahuan baru. Mereka belajar langsung dari ulama di tanah Arab, ngerti bahasa Arab, dan jadi perantara ilmu agama yang waktu itu masih terbatas. Jadi begitu mereka balik ke tanah air, masyarakat ngelihat mereka bukan cuma sebagai orang yang udah naik haji, tapi juga sebagai sosok yang berilmu, berwibawa, bahkan berkarisma. Dari situ, haji pelan-pelan jadi identitas baru, kayak kap suci yang ngasih legitimasi sosial dan moral. Nama haji di depan itu bukan cuma penghormatan, tapi juga pengakuan atas kedalaman spiritual dan wawasan keagamaan. Ini yang mulai menarik. Seiring waktu, makna religius itu mulai campur sama makna politis. Karena ternyata, orang-orang yang baru pulang dari Mekah sering juga bawa semangat perlawanan. Mereka dengar khotbah tentang jihad melawan penjajahan, dan pulangnya malah dianggap berbahaya sama pemerintah kolonial Belanda. Ada catatan di arsip kolonial yang nyebut kata haji dengan nada waspada. Buat Belanda, haji bukan cuma orang saleh, tapi potensi penghasut. Dan sejak itu, gelar haji punya dua wajah, satu wajah spiritual, dan satu lagi wajah politis. Dari awalnya cuma perjalanan suci, gelar ini mulai berubah jadi identitas perlawanan, otoritas, dan pengaruh sosial. Dan anehnya, disitulah awal mula prestis itu lahir. Dari yang tadinya tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan, jadi tanda keagungan di hadapan manusia. Begini, kalau lo hidup di masa kolonial Belanda, status haji itu bisa jadi berkat, tapi juga kutukan. Soalnya, sejak abad ke-19, pemerintah kolonial udah mulai curiga banget sama mereka yang baru pulang dari Mekah. Buat Belanda, haji bukan cuma jamaah, tapi ancaman. Mereka takut, jamaah ini pulang bukan cuma bawa oleh-oleh dan doa, tapi juga bawa gagasan-gagasan berbahaya tentang persaudaraan umat Islam, tentang kemerdekaan, tentang perlawanan. Makanya, tiap calon jamaah yang mau berangkat ke Mekah wajib punya pas haji. Sebuah izin resmi dari pemerintah kolonial. Tanpa itu, lo bisa dianggap melanggar hukum cuma karena pengen ibadah. Di arsip-arsip Belanda, ada catatan yang nyebut haji sebagai orang yang harus diawasi. Bahkan, mereka bikin sistem karantina buat jamaah yang baru pulang. Alasannya sih kesehatan. Tapi di balik itu, ada ketakutan politik. Karena banyak tokoh perlawanan Islam di Nusantara, kayak Haji Misbah, Haji Agus Salim, semuanya punya satu kesamaan, yaitu gelar haji di depan namanya. Lucunya, justru dari tekanan itu, gelar haji makin punya power sosial. Dia bukan cuma tanda ibadah, tapi juga semacam badge of honor, simbol bahwa seseorang punya akses ke dunia luar, punya pengetahuan global,
dan berani berdiri menantang penjajahan. Makanya jangan heran, setelah masa itu, gelar haji mulai identik dengan otoritas moral dan nasionalisme. Di kampung-kampung, kalau ada haji, orang-orang langsung dengerin, kalimatnya dianggap benar, pendapatnya dihormati. Haji bukan lagi sekedar gelar agama, tapi kredensial sosial, kayak profesor atau tokoh masyarakat. Dan disitulah akar pergeseran itu mulai tumbuh, ketika gelar spiritual mulai diresapi oleh kekuasaan dan pengaruh. Ketika haji bukan lagi soal pertemuan antara manusia dan Tuhan, tapi juga antara manusia dan politik kolonial. Karena di balik jubah putih dan doa yang dibisikkan di Mekah, ada kesadaran baru yang lahir, bahwa gelar ini bisa jadi kekuatan. Dan kekuatan, seperti biasa, selalu menarik bagi mereka yang haus akan pengaruh. Setelah Indonesia merdeka, makna gelar haji pelan-pelan berubah. Kalau di masa kolonial gelar ini lekat sama perlawanan dan pengetahuan, di era 1970-an ke atas, haji mulai punya wajah baru yaitu kemapanan. Waktu itu ekonomi Indonesia mulai tumbuh, kelas menengah baru bermunculan, pegawai negeri, pengusaha kecil, orang-orang kota yang mulai naik taraf hidupnya. Dan banyak dari mereka naik haji jadi semacam ritual prestis. Sebuah simbol bahwa lo udah naik level, bukan cuma dalam iman, tapi juga dalam hidup. Bayangin aja, di kampung atau kompleks perumahan, kalau ada yang pulang haji, biasanya langsung disambut kayak pahlawan. Ada spanduk ucapan, ada syukuran, kadang sampai arak-arakan kecil. Itu bukan cuma tentang ibadah, itu perayaan status sosial. Dan disinilah pemerintah Orde Baru ikut main. Waktu Soeharto lagi ngebangun citra masyarakat yang taat dan stabil, gelar haji jadi simbol ideal buat warga yang patuh tapi makmur. Banyak pejabat negara, pengusaha, bahkan aparat negara yang bangga banget disapa Pak Haji. Media juga bantu memperkuat citra itu, di sinetron, di berita, di pidato. Haji digambarkan sebagai sosok sukses, terhormat, dan bijak. Padahal, realitanya, nggak semua yang punya gelar itu, hidupnya sesuci citranya. Makna spiritual pelan-pelan tergeser oleh branding sosial. Naik haji bukan cuma soal memenuhi rukun Islam, tapi juga membuktikan diri secara publik. Dan ini bukan sekedar asumsi. Data Kemenak nunjukin, tiap tahun jumlah jamaah haji dari Indonesia naik drastis, bahkan sampai nembus 200.000 lebih. Sementara daftar tunggu makin panjang, puluhan tahun. Bukan karena orang makin religius, tapi karena haji udah jadi semacam proyek hidup yang menarik. Bahkan cara orang dipanggil pun berubah maknanya. Kalimat Pak Haji di banyak tempat udah identik sama kata berduit. Kita bahkan jarang dengar orang bilang Pak Haji miskin. Kata haji sendiri udah otomatis diasosiasikan sama gaya hidup mapan. Dan disinilah letak paradoksnya, ibadah yang seharusnya bikin kita lepas dari ego, malah dipakai untuk mempertebal ego. Sebuah perjalanan spiritual yang berubah jadi perjalanan simbolik. Sekarang coba deh lo pikir, kenapa di masyarakat kita, gelar haji bisa otomatis ngasih rasa hormat? Kayak begitu lo dengar nama orang disebutin pakai Pak Haji, lo langsung ngerasa harus sopan, harus percaya, harus segan. Nah, dalam ilmu sosial, hal kayak gini bisa dijelasin lewat konsepnya Pierre Bourdieu, yaitu kapital simbolik. Singkatnya, kapital simbolik itu kekayaan dalam bentuk pengakuan sosial, bukan uang, tapi wibawa. Dan haji di Indonesia bisa dibilang salah satu bentuk kapital simbolik paling kuat yang masih hidup sampai sekarang. Dengan gelar itu, seseorang bisa dapat kepercayaan publik yang besar. Kalau dia buka bisnis, orang-orang lebih yakin belanja di situ. Kalau dia maju jadi caleg, suara bisa naik cuma karena ada H di depan namanya. Kalau dia ngomong soal agama, orang cenderung manggut-manggut, meski belum tentu isi omongannya benar. Gelar ini bekerja kayak mata uang sosial. Nggak bisa lo tuker di bank, tapi bisa lo tuker dalam bentuk kepercayaan, koneksi, bahkan kuasa. Dan lucunya, sistem sosial kita juga ikut memperkuatnya. Coba aja lihat di lingkungan sekitar, orang yang punya gelar haji biasanya duduk di barisan depan masjid, dimintain pendapat di rapat warga, atau diserahi jabatan penting di ormas. Kayak ada asumsi tak tertulis, kalau udah naik haji, berarti moralnya lebih tinggi. Padahal, ya nggak selalu begitu. Inilah yang bikin haji berubah fungsi. Dari simbol ibadah, jadi simbol legitimasi sosial. Dari tanda spiritualitas, jadi semacam branding moral. Dan ini bahaya banget, karena makna spiritualnya bisa hilang di tengah hiruk-pikuk simbolik itu. Naik haji yang dulu berarti mendekatkan diri ke Tuhan, sekarang bisa jadi cara buat mendekatkan diri ke panggung sosial. Tapi yang paling menarik adalah, kita semua sadar atau nggak jadi bagian dari sistem itu.
Kita juga sering ikut memperlakukan gelar haji dengan aura khusus, kayak otomatis menghormati tanpa nanya dulu siapa orangnya sebenarnya. Kita ikut memperpanjang makna simbolik itu, sampai akhirnya, haji nggak lagi bicara tentang iman, tapi tentang hierarki sosial. Kadang gue mikir, apakah kita masih berhaji menuju Tuhan, atau menuju pengakuan manusia? Karena kalau dipikir-pikir, semua yang dulu sederhana, pelan-pelan jadi ritual yang dikurung oleh gengsi. Kayak ada rasa, kalau belum haji, belum lengkap, kalau belum dipanggil Pak Haji, belum dihormati. Padahal haji itu, kalau dibaca dari maknanya yang paling dasar, adalah perjalanan untuk melepaskan atribut. Kita diminta meninggalkan status, pakaian mahal, gelar, bahkan nama besar, semuanya ditanggalkan, karena di hadapan Ka'bah, manusia cuma satu yaitu hamba. Tapi begitu pulang ke tanah air, atribut itu balik lagi. Bahkan nambah satu lagi, haji. Dan ironisnya, atribut baru itu seringkali lebih berat dari yang dulu dilepas. Karena di sini, haji bukan sekedar panggilan, tapi simbol kedudukan. Ini bukan soal menyalahkan siapapun. Bukan soal bilang gelar haji itu salah. Tapi tentang nanya ke diri sendiri. Kenapa kita butuh pengakuan sosial untuk sesuatu yang seharusnya urusan pribadi sama Tuhan? Mungkin jawabannya ada di cara kita membangun makna. Kita hidup di masyarakat yang menilai dari apa yang tampak, bukan dari yang kita rasakan. Dan disitulah spiritualitas sering kalah oleh simbol. Makanya, mungkin yang perlu kita renungkan sekarang bukan cuma kapan bisa naik haji, tapi juga, kalau udah naik haji, masihkah hati kita rendah? Karena sejatinya, haji bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari perlawanan. Bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Dan kalau di titik itu kita bisa paham, mungkin gelar haji akhirnya kembali pada tempatnya, bukan di depan nama, tapi di dalam jiwa. Tuliskan pendapatmu di komentar, karena mungkin pendapatmu lebih penting daripada isi video ini.